Halo semuanya, selamat datang lagi di Bedah Data kita kali ini. Hari ini kita punya data yang benar-benar luar biasa buat dibahas. Kita bakal membedah tuntas kisah transformasi dari PT Harta Dinata Abadi Tbk atau yang mungkin lebih sering kita kenal dengan kode sahamnya HTRT. Nah, banyak dari kita kan selama ini cuma ngelirik saham ini buat short term trade atau trading harian aja ya. Tapi siap-siap nih, karena rentetan data terbaru yang bakal kita ulas hari ini justru menunjukkan kalau HTRT ini punya potensi masif banget sebagai aset hold jangka panjang. Penasaran? Yuk langsung aja kita bedah datanya sekarang. Oke, ini roadmap diskusi kita hari ini ya. Kita bakal mulai dari melihat peluang teknikalnya saat ini, terus masuk ke lonjakan fundamental di Q1 2026, lanjut memetakan kenapa 2026 disebut sebagai tahun panen, lalu ngomongin soal ekspansi global mereka di 2027, dan pastinya kita tutup dengan bahas strategi serta risikonya. Pertama, momentum teknikal saat ini, menakar peluang di balik koreksi. Kita harus akui realita pasar saat ini memang menunjukkan kalau HRT lagi ngalamin pullback technical. Tapi tenang, ini terbilang sangat sehat kok. Dan yang terpenting, level-level support kuncinya itu masih bertahan dengan sangat kuat. Nah, yang paling menarik sebenarnya ada di bandarmologinya. Ada anomali perilaku yang benar-benar kontras. Di satu sisi, retail itu cenderung lagi panic sell atau istilahnya lagi fase cuci piring. Tapi di sisi lain, big money, broker-broker top kayak RX, BB, dan ZP justru terpantau lagi asyik melakukan akumulasi. Mereka ini ngumpulin barang pelan-pelan dan terukur di rentang harga 2.700 sampai 2.850. Persis di tengah-tengah penurunan volume sepanjang April 2026 ini. Jadi, berdasarkan jejak akumulasi yang pelan tapi pasti tadi, secara objektif area 2720 sampai 2820 ini bisa dibilang zona buy entry yang sangat ideal. Buat kalian yang swing trader atau investor yang memang nunggu momentum buat akumulasi di bawah level psikologis 2800, ini sebenarnya peluang masuk yang bagus banget. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih big money ini diam-diam memborong sahamnya? Uang-uang raksasa ini nggak mungkin masuk kalau nggak ada alasan kuat. 2. Lonjakan fundamental Q1 2026, pembuktian lewat angka. Dan ya, angka-angka kinerja mereka ini ngasih alasan fundamental yang benar-benar susah buat dibantah. Coba bayangin, pendapatan HRTA itu melesat tajam dari yang tadinya 6,78 triliun rupiah di Q1 2025, gila, melompat ke 20,1 triliun rupiah di Q1 2026. Itu lonjakan sebesar 2,96 kali lipat loh, cuma dalam satu kuartal secara quarter over quarter. Angka yang masif ini tuh jadi bukti kuat kalau lintasan pertumbuhan bisnis HRTA itu sama sekali nggak melambat. Malah mereka lagi ada di fase ekspansi yang super agresif. Tapi, yang paling krusial nih, lonjakan pendapatan segede itu bukanlah sekadar strategi bakar uang demi market share. Pertumbuhan top line tadi itu langsung nyambung ke efisiensi operasional mereka. Buktinya, laba bersih mereka terbukti ikut meroket 2,89 kali lipat jadi 433,5 miliar rupiah. Artinya apa? Mereka benar-benar berhasil mencetak keuntungan tunai dari besarnya volume penjualan tersebut. Sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi soal anomali valuasi yang menarik ini. Dengan semua potensi dan pertumbuhan laba eksponensial tadi, valuasi atau PE ratio HRTA ini malah turun loh dari 13,5 jadi cuma 10. Sahamnya hitungannya jadi makin murah. Terus kalau kita cek laba per saham atau EPS, itu meroket hampir 3 kali lipat. Belum lagi metrik profitabilitasnya. Return on equity nangkring di 34,5% dan return on capital employed di 41,5%. Ini benar-benar bukti konkret kalau efisiensi modal mereka lagi di titik yang sangat-sangat tinggi. 3. 2026, tahun panen HRTA, eksekusi ekspansi kapasitas. Percaya atau enggak, kuartal pertama tadi itu ibaratnya baru pemanasan aja. Analis memproyeksikan kalau tahun ini bakal jadi tahun panen dan ajang pembuktian buat investasi yang udah mereka bangun di tahun-tahun sebelumnya. Secara angka, analis matok target pendapatan setahun penuh buat 2026 ini nembus angka raksasa, yaitu 70 triliun rupiah. Itu artinya, ada pertumbuhan 58% secara year on year. Dan nggak berhenti di situ, bottom line atau laba bersihnya diproyeksikan bisa nyentuh 1 triliun rupiah. Proyeksi ini benar-benar ngasih gambaran ke kita seberapa masifnya perputaran bisnis yang lagi dijalankan sama HRTA sekarang. Kok bisa sih omsetnya segede itu?
Nah, jawabannya ada di evolusi model bisnis mereka. HRTA ini udah bukan sekedar tukang jualan grosir perhiasan biasa lagi. Mereka sekarang menguasai rantai integrasi dari hulu ke hilir. Pertama, mereka punya kapasitas pemurnian emas sendiri bisa 30-60 ton setahun. Kedua, mereka hajar jalur grosir dengan kapasitas 33 ton. Ketiga, ekspansi retail langsung ke konsumen. Targetnya buka 100 gerai di kota-kota lapis 2. Dan keempat, yang paling visioner nih. Mereka ngebangun ekosistem finansialnya sendiri, kayak bank dan tabungan emas. Siklus ini bikin mereka benar-benar pegang kendali penuh atas suplai industri emas. Kalau kita rinci, ada pilar-pilar penting yang jadi katalis pertumbuhan mereka di 2026 ini. Kapasitas produksi mereka diproyeksikan naik 32%, dan harga jual rata-rata juga diperkirakan naik sekitar 15%. Tapi dengerin ini, katalis yang paling masif adalah implementasi penuh Bullion Bank. Ini tuh game changer banget. Kenapa? Karena secara institusional, ini ngejadiin HRTS sebagai pemasok utama emas batangan buat raksasa-raksasa finansial kayak Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian. Ditambah lagi sama penetrasi pasar digital lewat TikTok Shop dan lain-lain, dominasi domestik mereka makin susah banget buat disalip. 4. 2027, menembus pasar global, transformasi menjadi pemain internasional. Jadi, kalau 2026 ini adalah tahun penguasaan pasar domestik, strategi mereka di 2027 nanti udah bener-bener bergeser buat ngegas ekspansi di level internasional. Senjata utamanya apa? Ya, sertifikasi LBMA. Buat kalian yang mungkin belum familiar, sertifikasi dari London Bullion Market Association ini, itu tuh ibarat pengakuan standar kualitas emas internasional. Bagi HRTA, ini adalah tiket emas yang sebenarnya. Begitu sertifikasi ini mereka pegang, kualitas produk HRTA bakal diakui setara sama Antam di pasar global. Artinya, mereka akhirnya bisa ekspor emas batangan ke negara manapun tanpa harus kena potongan harga atau diskon kayak sebelumnya. Kalau kita lihat timeline strategis mereka, semuanya tuh berurutan dan masuk akal banget. Mulai dari tahun 2025 ngebangun fondasi lewat Bullion Bank. Terus masuk ke 2026 sebagai tahun panen, dengan target pendapatan 70 triliun tadi. Nah, puncaknya di 2027, pas sertifikasi LBMA udah turun. Keran ekspansi ekspor bakal kebuka lebar, apalagi nargeting hub emas raksasa kayak India dan Uni Emirat Arab. Secara hitung-hitungan, sertifikasi ini bakal ngelebarin margin laba mereka sekitar 1-2%. Kedengarannya kecil ya? Eits, di industri perhiasan yang marginnya super tipis, pelebaran 1% aja itu udah cukup buat melipat gandakan laba bersih mereka secara eksponensial. 5. Risiko dan strategi investasi, menjaga margin of safety. Oke, kita udah bahas data yang wow banget dari tadi. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita tetap harus napak bumi. Setiap prospek yang spektakuler harus selalu kita imbangi sama mitigasi resiko yang objektif kan? Secara jujur, ini adalah beberapa resiko yang masih membayangi HRTA. Pertama, pasti ada potensi koreksi harga emas global di pasar komoditas untuk jangka pendek. Kedua, udah rahasia umum kalau industri perhiasan itu karakteristik margin labanya memang sangat-sangat tipis. Ketiga, efek dari margin tipis tadi bikin perusahaan jadi ekstra sensitif terhadap fluktuasi biaya operasional yang tiba-tiba. Dan yang keempat, kita harus ingat, porsi ekspor mereka saat ini tuh baru 0,39%. Jadi suka ndak suka, kinerja real mereka hari ini benar-benar masih sangat bergantung sama seberapa kuat daya beli masyarakat kita di Indonesia. Terus strategi amannya gimana dong? Nah, kalau kita mengacu sama laporan analis dari BCA Sekuritas, target harga wajar buat RTH itu ada di kisaran 4.100 sampai 4.500. Jadi coba dipikirin, kalau kita bandingin proyeksi ini dengan nangkep harganya di level support teknikal kisaran 2.760 tadi, secara matematis kita tuh dapat margin of safety alias jaring pengaman yang lebar banget. Ruang tumbuhnya itu masih sangat luas seandainya target-target fundamental yang kita bahas tadi beneran tercapai. Jadi, kesimpulannya, kita udah bedah semua datanya bareng-bareng hari ini. Dari bukti fundamental kuartal pertama yang gila-gilaan, integrasi bisnis yang udah jalan dari hulu ke hilir, sampai rentetan katalis ekspansi global yang udah nunggu di depan mata. Sekarang, ada satu pertanyaan besar yang cuma kalian sendiri yang bisa jawab. Dengan semua fakta ini, apakah kalian masih melihat HRTA ini cuma sekedar saham buat trading harian yang kalian pegang sebentar terus dilepas? Ataukah data-data tadi udah cukup meyakinkan kalian kalau HRTA ini sebenarnya raksasa yang lagi siap melesat jadi growth asset di portofolio kalian? Petanya udah saya kasih, sekarang pastikan strategi kalian sejalan dengan tujuan investasi kalian masing-masing ya. Makasih banget udah dengerin bedah data kita hari ini, dan sampai ketemu lagi di analisis mendalam berikutnya.